Nah, Sobat Tangguh Bencana, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita atau langkah-langkah melakukan mitigasi bencana, baik sebelum gempa itu terjadi, saat gempa itu terjadi, atau setelah gempa itu terjadi gitu. Yang pertama yaitu sebelum gempa, kita harus siap siaga ya dimanapun kita berada, apalagi di Lombok yang notabene itu adalah daerah dengan potensi gempa bumi yang tinggi juga gitu, dan sering terjadi. Agar kita tidak panik, tidak tadi mengurangi risiko, kita harus tahu langkah-langkah mitigasi bencana itu sendiri gitu. Yang pertama, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Saya eh, saya spesifikkan lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa. Nah, ini juga kan mungkin rumah yang gampang roboh gitu, atau dia tidak kuat konstruksinya. Ketika ada gempa, maka ya rumah itu akan hancur seperti itu. Kemudian langkah yang kedua itu melekatkan lemari pada dinding. Ini meminimalisir agar tidak jatuh dan nanti malah menimpa kita saat kita akan melarikan diri atau kita bersembunyi, itu akan malah dapat menjatuhi kita ya. Yang ketiga adalah meletakkan barang besar dan berat di lemari bagian bawah. Nah, ini juga nanti malah takutnya pada saat kita keluar rumah atau kita menyelamatkan diri, barang besar dan berat itu malah kalau di atas kan dia mudah untuk jatuh ya. Nah, agar tidak mudah jatuh dan menimpa kita, itu sebaiknya ditaruh di bawah. Karena menurut penelitian juga bahwasannya korban luka-luka itu banyak terjadi itu karena kejatuhan material atau terjatuhan barang-barang. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu letakkan bahan pecah belah dan mudah terbakar di tempat rendah dan tertutup. Seperti gambar ini ya di bawah ya. Yang selanjutnya itu gantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk. Sama, karena figura foto atau cermin itu sifatnya kaca, nanti kalau misalnya terjadi getaran, getaran yang kuat akan akan pecah, itu dapat melukai kita gitu. Jadi jauhkan dari tempat tidur, sofa. Mungkin pada saat terjadi gempa bumi itu dini hari atau malam hari, pada saat kita tidur kan itu dapat mengurangi risiko kita gitu terkena kaca, apalagi bayi atau mungkin lansia gitu, itu juga dapat dijauhkan dari sana. Yang selanjutnya yaitu memperbaiki saluran listrik atau gas dan selalu mematikannya jika sudah tidak terpakai. Nanti takut terjadi adanya kebakaran gitu. Yang selanjutnya yaitu mengenali tempat-tempat aman di dalam dan di luar rumah. Kita harus mengenali lingkungan sekitar kita gitu. Bagaimana kita cari tempat-tempat aman di sekitar kita, baik kita di rumah, di gedung, dan dimanapun gitu. Yang akan memudahkan kita evakuasi gitu di tempat yang aman. Yang kedua yaitu memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi jangan dibangun tempat-tempat yang rawan gempa bumi. Mungkin dia tepat di daerah patahan tadi, jangan dibangun di sana. Itu akan memperbesar risiko terjadinya gempa bumi. Risiko gempa bumi itu akan besar. Yang selanjutnya yaitu memastikan bahwa struktur dan letak rumah terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Nah, adanya longsor, likuifaksi, dan sebagainya. Dan mungkin keretakan tanah gitu. Jangan memastikan bahwasanya rumah itu jangan dekat dengan mungkin bukit. Nanti kalau misalnya terjadi gempa bumi, itu bisa longsor gitu.
Jadi diperhatikan bahwasanya letak rumah itu jangan dekat dengan yang menimbulkan bencana lagi. Selanjutnya yaitu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Dan di sini dicontohkan bahwasanya kita mungkin dapat membawa tas kayak gitu. Mungkin mulai dari sekarang itu disiapkan tanda dan persediaan obat-obatan. Nah, di sini contoh gambarnya yaitu kita menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas. Bisa dapat disiapkan tuh biar kita nanti kalau misalnya terjadi gempa, kita sudah siap sedia nih barang-barang logistiknya. Biar tidak usah menunggu dari tim SAR, menunggu dari PMI dan sebagainya, karena kan kita kalau misalnya itu kan kita menunggu dan kita sudah punya sendiri persediaannya dalam satu tas. Misalnya ada lampu senternya, ada radio untuk mendengarkan berita terkini tentang gempa, atau terus baterai cadangan, terus perlengkapan P3K ini sangat penting juga untuk mengobati luka-luka, lilin, obat-obatan, makanan siap saji, ada minuman, ada uang, ada buku tabungan, dan mungkin surat penting lainnya itu disiapkan dalam satu tas. Nanti kalau misalnya ada gempa terjadi, kita udah siap tasnya, kita tinggal bawa tasnya. Gitu. Jadi pada saat kita mungkin di tempat evakuasi atau mengungsi, kita sudah ada barang-barang ini dulu. Itu akan mempermudah kita dalam upaya penyelamatan dan meningkatkan rasa aman juga, tidak lapar dan sebagainya ya. Terus yang kelima adalah memiliki daftar kontak atau nomor penting seperti BPBD daerah atau provinsi, PMI, dan pemadam kebakaran. Nah, di sini ada nomor-nomor penting ya, yang mungkin nanti kalau misalnya gempa bumi terjadi itu ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, atau terjadi korban, bisa manggil ambulans, adanya kebakaran, bisa manggil pemadam kebakaran ya. Begitu. Terus yang keenam yaitu melakukan latihan yang bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan atau bersembunyi di bawah meja. Atau kita bisa melakukan simulasi gempa bumi. Mungkin di sini ada ibu guru, bapak guru, dan para orang tua bisa mengajari anaknya nih bagaimana kita harus melakukan latihan saat terjadi gempa bumi atau simulasi gempa bumi, yaitu bersembunyi di bawah meja, menunduk, berlindung, atau berpegangan di bawah meja yang kokoh ya, bukan meja yang ada kacanya. Itu sama aja kalau misalnya kita berlindung di sana, kejatuhan pecah, malah itu dapat melukai kita. Yang selanjutnya yaitu saat bencana. Bagaimana sih saat terjadinya bencana kita upaya penyelamatan diri? Yang pertama yaitu tetap tenang dan jangan panik. Ini masnya ya, tenang mas. Yang kedua yaitu guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Ini kalau misalnya belum sempat keluar atau tidak bisa keluar di dalam rumah, bisa untuk menghindari itu kita tadi berlindung di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala Anda dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Kalau misalnya bencana terjadi, gempa, dan dapat keluar rumah ya monggo keluar rumah juga bisa. Tapi kalau misalnya terjadi gempa itu kan khawatirnya kejatuhan apa gitu. Jadi lebih baik mungkin berlindung di bawah meja dahulu. Apabila tidak memungkinkan, langsung keluar mencari rambu-rambu atau menuju tempat evakuasi bencana itu.
Yang ketiga, jauhi gelas, kaca, jendela, ataupun yang dapat menimpa. Ini penting sekali karena dapat melukai kita. Yang keempat, selalu pakai alas kaki. Ini juga pakai alas kaki itu sangat penting biar tidak terkena jatuhan kaca, beling, dan sebagainya. Kelima adalah perhatikan tempat berpijak, hindari jika ada rekahan tanah. Nah, ini adanya rekahan tanah dapat dihindari, mungkin dapat terjadi likuifaksi gitu, seperti gempa di mana ya kemarin, Palu apa ya, terjadi likuifaksi itu dihindari. Terus yang keenam, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang, ya, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan didekati, karena itu akan menimbulkan luka bagi kita. Yang ketujuh, selalu ikuti instruksi evakuasi. Ini sangat penting sekali. Jangan panik, tetap tenang, dan selalu ikuti instruksi. Atau kalau misalnya ada rambu-rambu bencana gitu, jalur evakuasi itu bisa sekali buat diikuti. Nah, itulah pentingnya adanya jalur evakuasi. Ketika ada bencana, kita tidak panik dan tidak bingung, tidak tidak berceceran kemana-mana warga-warganya gitu. Mengikuti rambu, terus berkumpul pada satu titik. Itu lebih menunjukkan bahwasanya ada titik-titik aman bagi mungkin orang-orang yang belum tahu titik-titik aman itu di mana saja. Nah, selanjutnya yaitu jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan intercom untuk panggilan kepada pengelola bangunan. Ketika kita di suatu mall atau suatu bangunan ada liftnya, kita jangan pakai lift, kita pakai tangga biasa kayak gitu ya. Kalau misalnya kita dalam satu bangunan, kita ada di lantai pertama, kita langsung keluar saja. Tapi kalau di lantai kedua, kan harus antri tuh ke bawahnya, mungkin banyak sekali. Itu bisa berlindung dulu di bawah meja. Kalau sudah aman, sebelum terjadi gempa susulan gitu, berlindung di bawah meja. Tapi kalau sudah aman ya langsung keluar menuju tangga. Yang ke-9 yaitu jika sedang di luar gedung, jauhi gedung. Dengan di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, dan lampu jalan ya. Yang ke-10, jika sedang berkendara, menepi dan tetap tinggal di dalam kendaraan, serta hindari berhenti di bawah bangunan, pohon, atau jaringan kabel, atau dapat keluar mobil dan mencari tempat yang aman. Ketika di dalam mobil ya boleh menepi dan boleh keluar. Diparkir mobilnya di tempat yang aman. Jangan di bawah reklame, jangan di bawah pohon, jangan di bawah lampu merah dan persimpangan. Jadi taruh mobilnya di tempat yang aman gitu. Terus yang ke-11 yaitu jika terjebak di reruntuhan, ya mungkin terjebak di reruntuhan gitu, jangan nyalakan api dan tutup mulut dengan sapu tangan dan jangan bergerak ataupun menimbulkan debu, takutnya nanti akan retak-retak gitu ya kayu-kayunya dan dapat menimpa kita gitu. Munculkan suara saja pada pipa atau dinding sehingga tim SAR itu dapat mencari posisi di mana kita berada. Nah, ini mungkin kejadiannya agak mustahil mungkin ya. Tapi kalau misalnya terjadi, kita terjebak di runtuhan kan sudah tahu mau gimana sih gitu. Ya, yang kita lakukan adalah munculkan suara, ketak-ketak pakai batu sehingga tim SAR itu dapat datang. Terus yang ke-12 adalah jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran dan matikan saluran air. Nah, seperti gambar ini ya, biar kita tidak terjadi kebakaran, gitu kan, bahaya sekali ya. Nah, ini singkatnya panduan saat gempa, saat di ruangan, saat berkendara, saat gedung tinggi,
di potensi longsor, di kita upaya penyelamatan di daerah yang berpotensi tsunami. Kita evakuasi di tempat yang tinggi, jauh dari pantai. Nah, indikasi tsunami itu ketika laut surut setelah gempa. Setelah gempa itu lautnya tiba-tiba surut. Nah, itu indikasi adanya tsunami. Segera pergi, segera ke tempat yang tinggi itu. Selanjutnya, nah ini tadi ya, pentingnya sistem peringatan dini bencana. Itu juga sangat penting untuk membantu warga dalam evakuasi bencana ya. Nah, kemudian setelah terjadinya bencana, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah waspada terhadap gempa susulan. Biasanya itu terjadi setelah gempa itu adanya gempa susulan ya. Dan sangat waspada sekali, jangan harus leha-leha gitu masuk ke rumah lagi dan tidur dan sebagainya ya. Sangat waspada sekali ada gempa susulan. Jadi tetap berada di daerah aman. Yang kedua yaitu ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan saat evakuasi. Ketika kita di bangunan, kita keluar rumah, mengevakuasi diri kita sendiri gitu. Yang ketiga, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong atau hoax. Jangan terpengaruh ya, sobat tangguh bencana terhadap hoax yang ada gitu. Itu dapat dapat malah memperumit masalah gitu. Ketika kita menghadapi bencana, malah ada kabar hoax, itu kan dapat memperumit semuanya gitu. Yang keempat yaitu jauhi area yang hancur dan kembali ke rumah jika sudah aman. Nah, ini juga sudah aman, kita kembali ke rumah dan jauhilah area yang hancur. Takutnya nanti retak, misal bangunan itu retak dan itu dapat jatuh kita gitu. Yang selanjutnya itu jika tercium gas segera buka jendela dan keluar bangunan. Yang ketujuh, bila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Takutnya nanti terjadi kebakaran. Selalu dicek semuanya. Terus yang ke-8, bantu korban yang terluka atau terjebak. Nah, ini kan kita dapat bantu tim SAR kayak gitu ya. Kalau misalnya kita aman 100% gitu, kita tahu bagaimana cara mitigasi bencana, bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri terutama ya. Kita juga dapat menyelamatkan orang lain ya gitu. Kita tahu mitigasi bencana ini, kita dapat menyelamatkan teman, saudara gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada video mengenai bagaimana evakuasi bencana di saat pandemi COVID-19 ya. Tadi adalah pandemi saat keadaan normal. Ini pada saat evakuasi gempa bumi pada saat COVID-19. Sebelum terjadi gempa bumi, sama seperti tadi ya, memahami titik kumpul, lalu menjauhi bangunan tinggi dan sebagainya. Terus ini yang berbeda. Nah, ini yang berbeda, siapkan tes dan TEA dengan pemilahan ya. Tempat ODP dan PDP dari masyarakat sehat. Jadi tempat pengungsian itu dibedakan, itu ada khusus ODP atau khusus PDP. Nah, ini juga penting nih, tetap patuhi protokol kesehatan COVID di tempat evakuasi. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun. Nah, ini siapkan tas siaga bencana. Tadi kita kan sudah singgung ya, tas siaga bencana. Nah, ini lebih lengkapnya seperti ini ya. Mungkin ada peralatan ibadah, ada tisu kering, susu basah, obat-obatan, uang dokumen penting, peralatan mandi, masker kain tambahan, pakaian, air minum, makanan, dan hand sanitizer. Ini terjadi ketika mungkin bencana terjadi pada saat
uh, COVID-19 pakai hand sanitizer saat terjadi gempa bumi. Nah, jangan panik, segera lari jika memungkinkan tadi ya. Lari keluar rumah dengan memakai masker dan memakai tas siaga bencana ya, ke titik kumpul. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, dilakukan menunduk, lindungi kepala dan berpegangan di bawah meja. Tetap tenang, gitu ya. Jari kaca pecah belah dan benda yang berisiko bencana. Lalu jika guncangan mereda, segera evakuasi dengan tenang ya. Jika di dalam suatu bangunan, gitu, seperti pada gambar. Setelah terjadi gempa bumi, pantau potensi tsunami, mungkin kita di daerah tsunami melalui info BMKG ke tempat evakuasi sementara. Bila tidak berpotensi tsunami, masyarakat tetap tangan di titik kumpul atau tempat evakuasi sementara dan jangan kembali ke rumah sambil menunggu arahan dari pihak yang berwenang. Nah, itu semua ya, bagaimana kita mitigasi bencana saat pandemi COVID. Kurang lebih sama seperti pada saat tidak ada COVID, tapi bedanya kita pakai masker, kita pakai sanitizer dan sebagainya. Bukan mendoakan juga bencana terjadi pada saat bencana alam terjadi saat pandemi COVID, tapi tadi kita waspada. Ini hanya sekedar kita belajar bersama gitu ya. Bagaimana kita menyelamatkan diri, bagaimana agar kita aman nantinya ya. Nah, lalu ini sebagai kalimat penutup bahwasanya kita tidak tahu bencana kapan dan di mana akan terjadi ya. Tetapi waspada, tetap waspada karena bencana itu ada, terjadi dan dapat berulang. Itulah kita mengapa kita belajar mengenai mitigasi bencana itu ya. Karena bencana itu ya ada, terjadi dan dapat berulang. Jadi gempa ya juga berulang kembali. Ini sebagai bahan saja untuk pembelajaran seperti itu untuk sobat tangguh bencana. Jangan takut, jangan selalu dipikirkan wah bencana akan terjadi nih gitu ya. Tidak. Kita supaya lebih ini aja. Lebih nanti tahu pada saat di lapangan. Oh iya ya, kalau misalnya hari ini terjadi gempa. Ada siap tas ya ke bencana, siap masker. Ya udah siap keluar gitu ya. Kita sudah ada nih persiapannya. Lebih apa ya, kalau misalnya kita hujan kan beda halnya, kita ada payung dan yang lain tidak ada payung nih, basah kuyup, kita ada payung nih nggak basah kuyup gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak agar tidak ini resikonya turun gitu, tidak terkena dampak yang sangat besar terhadap gempa bumi itu sendiri. Makanya kita di sini sama-sama belajar seperti itu mengenai mitigasi bencana. Dapat dibelajarkan di anak sekolah atau anak-anak atau remaja dan sebagainya ya. Orang dewasa juga perlu. Nah, ini sumber dari yang saya dapatkan ya. Selanjutnya terima kasih banyak sudah menonton video saya Sobat Tangguh Bencana. Mohon maaf jika salah kata, salah perbuatan dan kurang segala kurangnya gitu ya. Saya mohon maaf sekali. Kita di sini sama-sama belajar. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Sobat Bencana.